Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahannya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Matius pasal yang kedua, 10 sampai dengan 12. Sahabat Lexio Divina yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tentu kita masih ingat bahwa ini adalah bagian dari cerita Natal. Orang Majus yang datang dari wilayah Persia, yaitu Iran, Irak sekarang, mereka datang lalu menyembah Yesus, sujud kepada anak yang kecil ini, dan membuka hadiah mereka, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan di sini kita melihat adanya penghargaan yang begitu tinggi kepada raja orang Yahudi ini, sehingga memerlukan komitmen yang besar. Ada pepatah yang mengatakan bahwa penghargaan kita menentukan komitmen kita. Semakin tinggi penghargaan kita terhadap sesuatu atau seseorang, maka semakin besar komitmen yang kita berikan kepada hal tersebut. Allah telah memperlihatkan dirinya bahwa dia adalah Allah yang baik. Mazmur 34 ayat 9 berkata, "Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu." Jadi pribadi, karakter, dan juga tindakan-tindakan Allah yang begitu besar dan ajaib membuat dia layak untuk disembah dan layak untuk menerima komitmen kita yang besar pada waktu kita menyembah dia. Sikap orang Majus ini bisa memberikan kepada kita pelajaran dan prinsip penting tentang komitmen yang berkaitan dengan penyembahan. Ada 4 hal yang kita akan lihat di sini. Yang pertama, bahwa Allah layak mendapatkan komitmen waktu kita. Orang Majus memerlukan sebuah perjalanan yang cukup panjang dari Persia menuju Palestina. Mereka adalah orang-orang sibuk. Mereka memiliki tanggung jawab yang begitu besar. Tetapi mereka menyediakan waktu mereka untuk bisa berkunjung hanya untuk bisa menyembah Yesus Kristus. Nah, saya percaya bahwa pada hari ini kita belajar untuk membuat upaya kita datang dan menyembah Yesus Kristus bukan hanya diri kita, tetapi juga bersama-sama dengan orang percaya lainnya. Ini berarti kita membuat pilihan dalam pemanfaatan waktu kita. Yang kedua, Allah layak mendapatkan komitmen talenta kita. Orang Majus adalah orang yang berilmu, orang yang memiliki kemampuan perbintangan, astronomi, tetapi juga ilmu ramalan, astrologi. Dan mereka ini adalah orang yang sangat taat beragama. Tetapi di dalam ketaatan dan kebesaran mereka ini, justru mereka sujud kepada seorang bayi kecil. Kenapa? Karena mereka menundukkan pemahaman agama mereka terhadap pernyataan Allah yang setiap janji dan ramalan dan penggenapan ramalan tersebut. Kita melihat di sini bahwa kita perlu meletakkan semua talenta, keberhasilan kita, kemampuan kita di mezbah Tuhan. Dan kita belajar menundukkan diri. Lebih takut dan hormat kepada Tuhan daripada kepada manusia. Dan yang ketiga, bukan hanya Allah layak menerima komitmen waktu, komitmen talenta, tetapi juga Allah layak mendapatkan komitmen harta kita. Di ayat yang ke-11 sangat jelas sekali diberitahukan tentang persembahan yang mereka berikan, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Kita tahu bahwa ini adalah komoditas mahal dan hanya diberikan kepada para bangsawan. Jadi di sini kita melihat bahwa ini adalah pemberian yang begitu mahal. Pemberian yang terbaik sebagai respons mereka terhadap penyembahan mereka kepada Allah. Ada salah satu keajaiban dunia sekarang ini adalah Taj Mahal yang ada di India. Dan kita tahu bahwa Taj Mahal ini dibangun
dengan lama 22 tahun oleh 22.000 pekerja. Dan Taj Mahal ini adalah ungkapan cinta dari seorang Syah India kepada istrinya. Jadi ini adalah sebuah pernyataan cinta dan komitmen cinta dari seseorang kepada istrinya. Dan kemudian pada waktu istana itu sudah selesai dibangun yang begitu indah sekali, Syah India ini lalu membutakan mata dari arsitek yang membangun Taj Mahal. Tujuannya supaya arsitek ini tidak bisa membangun kembali bangunan yang sama indahnya ini di tempat lain. Berarti dia betul-betul mau satu eksklusivitas dari hasil karyanya ini. Ini membuktikan bahwa tidak ada harga yang terlalu mahal untuk kita berikan bagi orang yang kita kasih atau kita cintai. Yesus Kristus memberikan sebuah pemberian yang begitu besar, tidak bisa diduplikasikan, satu kali dan untuk selama-lamanya kepada kita yang begitu dicintainya, yaitu dirinya sendiri. Dia mati, menggantikan setiap dosa-dosa kita, kemurkaan Allah, lalu kemudian memberikan kepada kita akses serta satu kedekatan, relasi kepada Allah Bapa. Ini memperlihatkan bahwa cinta Yesus Kristus itu dibuktikan dengan komitmen yang begitu hebat dan besar. Dan yang terakhir, bukan hanya komitmen waktu, talenta, harta, tetapi juga komitmen kepercayaan kita, iman kita. Orang Majus mengetahui bahwa bintang yang mereka lihat ini bukanlah bintang sembarangan. Karena ini merupakan pernyataan kemuliaan daripada Allah di tempat di mana bintang itu berhenti dan mereka melihat adanya perkara ilahi di sana. Dan yang luar biasanya lagi bahwa ketika mereka selesai menyembah Yesus, malaikat memberitahukan kepada mereka lewat mimpi bahwa mereka jangan kembali ke Herodes, tapi mereka pulang ke negeri melewati jalan lain. Di sini kita belajar bahwa penyembahan memerlukan komitmen untuk mempercayai Allah dalam mengikuti tuntunannya. Tuntunan Allah pasti adalah tuntunan yang terbaik. Ke tempat di mana Dia menginginkan kita untuk sampai sesuai dengan kehendaknya. Dia tahu dengan pasti kemana Dia akan menuntun kita. Untuk itu kita tidak perlu takut. Sekalipun kelihatannya itu di luar daripada apa yang kita harapkan, ekspektasi kita, tetapi yakinlah, sahabat Lexio Divina yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Dia jauh lebih tahu apa yang kita perlukan. Dan Dia tidak pernah salah. Dan saya percaya ini adalah sebuah gambaran kepada kita untuk kita mempercayai Allah. Pada waktu kita menyembah Dia, kita memberikan secara all out karena kita menghargai apa yang Dia sudah lakukan kepada kita. Bapa di surga, kami bersyukur bahwa Engkau telah membuktikan dan memperlihatkan betapa baiknya Engkau, pribadimu, karyamu, dan bahkan setiap tindakan-tindakan yang Engkau lakukan ke dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan bahwa Engkau menginginkan kami untuk mendekat kepada Engkau, menyembah Engkau. Firman-Mu berkata bahwa Engkau mencari penyembah-penyembah yang menyembah dalam roh dan kebenaran. Dan terima kasih bahwa hari ini kami mau merespon dengan berkomitmen terhadap waktu kami, juga talenta kami, harta kami untuk memuliakan Engkau. Dan terlebih lagi Tuhan, kami memberikan seluruh keyakinan kami kepada Engkau bahwa tuntunanmu dan jalanmu jauh lebih baik daripada apa yang bisa kami pikirkan. Jalan-jalanmu jauh lebih mulia daripada rancangan dan jalan-jalan kami. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus untuk kasih dan untuk kehormatan, keistimewaan kami bisa datang menyembah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam kemenangan. Saya Pendeta Markus Simanjuntak.